Halo pemirsa, status PPKM di Jakarta turun dari level 3 menjadi level 2. Sementara rencana perubahan nama jalan di Jakarta menjadi Jalan Mustafa Kemal Atatürk menuai pro dan kontra. Bersama saya Irma Meida. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, 27 daerah di Indonesia mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 1. Kasus aktif COVID-19 di tanah air tercatat terus mengalami penurunan hingga di bawah 20.000 kasus dalam 5 hari terakhir. Pemerintah akhirnya kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di tanah air. Keputusan ini ditetapkan dalam Inmendagri nomor 53 dan 54 tahun 2021 tentang PPKM level 1, 2, dan 3 yang ditandatangani Mendagri Tito Karnavian. Berdasarkan keputusan tersebut, PPKM di sejumlah daerah mengalami penurunan level. Tercatat 27 daerah mengalami penurunan ke level 1, di mana 9 daerah diantaranya ada di Pulau Jawa, seperti Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Di kawasan aglomerasi Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Tangerang tidak termasuk dalam wilayah yang turun ke PPKM level 2. Kondisi ini disebabkan masih belum tercapainya target vaksinasi di kedua wilayah tersebut. Sementara wilayah lainnya seperti DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan lainnya turun ke level 2. Seiring penurunan level PPKM, terdapat beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang mulai diberlakukan pada periode PPKM ini. Di antaranya, tempat bermain dalam mal boleh dibuka untuk wilayah PPKM level 2. Kapasitas bioskop dinaikkan menjadi 70% untuk level 1 dan 2. Sopir angkutan logistik harus divaksin 2 kali dan tes antigen yang berlaku 14 hari. Anak di bawah 12 tahun boleh masuk kawasan wisata di wilayah PPKM level 2 dan penambahan uji coba pembukaan lokasi wisata di wilayah PPKM level 3 serta wisata air di level 1 dan 2. Selain penerapan vaksinasi, penurunan level PPKM di sejumlah daerah juga tidak terlepas dari semakin menurunnya kasus aktif COVID-19 di tanah air. Tercatat selama 5 hari terakhir, kasus COVID-19 harian di tanah air turun di bawah 20.000 kasus. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu pemirsa, status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jakarta diturunkan dari level 3 menjadi level 2. Penurunan level PPKM di Jakarta tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021. Status level 2 untuk DKI Jakarta diputuskan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan untuk melaksanakan PPKM sesuai dengan kriteria level situasi pandemi. Penurunan level PPKM di Jakarta tertulis dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 53 tahun 2021, di mana instruksi menteri itu berlaku mulai tanggal 19 Oktober 2021 sampai tanggal 1 November 2021. Pemirsa, di tengah sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat, jumlah kasus COVID-19 tetap harus diwaspadai. Per hari ini jumlah pasien positif COVID-19 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo berjumlah 4 orang. Pihak rumah sakit tengah mengantisipasi pertambahan pasien COVID-19. Beberapa upaya yang dilakukan adalah memastikan kesiapan ruangan, sarana dan prasarana pendukung serta tenaga kesehatan untuk merawat pasien. 380 tempat tidur pun disiapkan untuk menampung pasien. Jumlah ini pasien positif terus menurun selama beberapa bulan kebelakang. Gejala pasien yang dirawat karena COVID-19 juga merupakan gejala ringan. Bahwasanya penyakit ini memang tidak hilang, dia tetap ada berdatangan maksudnya, tetapi sangat kecil. Kita tahu bahwa Jakarta ini sudah masuk zona hijau. Salah satu data yang disumbangkan ke Jakarta adalah data RSCM. Dan menurut kami tidak benar adanya kenaikan pada bulan Oktober ini. Sepanjang bulan September dan Oktober ini kasus kami landai, setiap hari hanya ada sekitar 2-10 kasus saja. Dan yang dirawat pun juga sangat sedikit. Per hari ini pun kami di bawah 10 yang dirawat dan itu tidak ada yang berat. Pemirsa, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta mengantisipasi terjadinya peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, sejumlah langkah terus dilakukan. Ya, sudah ada jurnalis Bunga Cinka di RSCM. Bunga, benarkah ada langkah antisipasi khusus yang dilakukan rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan?
Ya, Irma dan juga Ajat, memang kemarin staf medis Divisi Penyakit Dalam dan juga Penyakit Tropis Universitas Indonesia dan juga Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM ini sempat meminta agar masyarakat dan pemerintah untuk tetap waspada terkait dengan adanya kasus positif COVID-19 yang dikhawatirkan akan melonjak gelombang ketiga karena adanya pelonggaran dari aturan atau kebijakan pemerintah dan juga kembalinya masyarakat untuk beraktivitas saat ini. Namun telah dikonfirmasi dengan Dr. Sumaryono selaku Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSCM serta Dr. Lisdina Liastuti di RSCM yang mengatakan bahwa tidak adanya kenaikan positif kasus COVID-19 melainkan adanya penurunan sejak bulan Agustus. Bulan September sendiri ini hanya ada 2 hingga 10 pasien COVID-19 yang dirawat dan juga untuk bulan ini hanya ada 2 hingga 11 pasien COVID-19 yang dirawat. Namun meskipun tidak adanya kenaikan jumlah positif COVID-19, namun pihak RSCM sendiri sudah mengantisipasi yakni adanya memastikan kesiapan dari pihak RSCM sendiri, yaitu kesiapan ruangan, kesiapan sumber daya manusia, dan juga prasarana dan sarananya. Dan selain itu, di RSCM sendiri dapat menampung sebanyak 380 pasien. Kembali ke studio. Baik, Bunga, terkait dengan langkah-langkah antisipasi yang dipersiapkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, bisa Anda jelaskan lebih jauh apa langkah-langkah yang lebih khusus untuk bisa mengantisipasi terjadinya lonjakan sekalipun tadi angka kasusnya hari ini masih landai? Ya, Ajat, hingga saat ini persiapan yang dilakukan oleh PKRCM sendiri yaitu menyiapkan bed sebanyak 380. Sebelumnya hanya ada 300 pasien atau bed saja yang bisa ditampung oleh PKRCM, namun sekarang ditambah menjadi 380. Selain itu, karena pasien COVID-19 ini tidak boleh berinteraksi dengan pasien-pasien di luar positif COVID-19, ini ada ruangan-ruangan khusus dan juga selalu disterilisasi dan juga sudah ditambah pula gas oksigen yang dibutuhkan oleh pasien COVID-19. Ya, Bunga. Ajat. Bunga Cinka, kalau saat ini yang dirawat di sana apakah gejalanya ringan ataupun mungkin ada langkah antisipatif dari RSCM apabila memang menerima pasien dengan gejala berat? Ya, Irma, hingga saat ini, per hari ini hanya ada 4 pasien positif COVID-19 yang dirawat di RSCM dan memang gejala yang dialami oleh pasien-pasien ini ringan saja, Irma, hanya batuk, demam, flu, dan tidak ada pengurangan penciuman dan lain sebagainya. Jadi hanya gejala ringan saja, dan langkah antisipatifnya ini sama seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa dari ruangan, sumber daya manusianya, dan juga perawat-perawatnya ini sudah lebih banyak dibekali untuk bisa menangani pasien positif COVID-19. Irma. Baik, terima kasih jurnalis Bunga Cinka RSCM melaporkan langsung maksud kami dari RSCM Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hingga saat ini jumlah konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah 626 kasus. Kasus positif bertambah 626 menjadi 4.235.384. Pasien sembuh bertambah 1.593 menjadi 4.775.011, sementara pasien meninggal bertambah 47 orang menjadi 142.999. Pelaksanaan PPKM untuk luar Jawa Bali pun diperpanjang dari tanggal 19 Oktober hingga 8 November 2021 dengan tetap dilakukan evaluasi secara mendalam setiap minggunya. Namun prediksi gelombang ketiga kasus COVID-19 yang disebut akan terjadi pada Desember harus menjadi kewaspadaan bersama. Sementara itu, pemirsa, RSDC Wisma Atlet merawat 215 pasien positif COVID-19. Jumlah pasien bertambah 17 orang jika dibandingkan hari sebelumnya. Saat ini tercatat 215 pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dirawat di Tower 45
6, dan Tower 7 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Angka ini bertambah sebanyak 17 pasien dibandingkan hari sebelumnya. Pasien terdiri dari 101 laki-laki dan 114 perempuan. Hingga saat ini dari 7.894 tempat tidur yang disediakan terdapat 7.679 tempat tidur yang kosong. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali, tetaplah di MNC News.